Berarti ki menggawe neng akun media kegelapan Kota Semarang. Bener ngono ki, karena dinas kan, media kegelapan Kota Semarang. Jadi itu nanti 14 April 2026 di Semarang itu ada event barber skala nasional, bahkan aku bisa bilang skala internasional. Karena ini adalah rangkaian kegiatan dari Bali Barber Expo nanti yang volume 3 2026 itu di Bali bulan Juli. Lah mereka itu ada kayak road to-nya per kota, 1 bulan 1 kota itu di kota seluruh Indonesia, dan kebetulan di bulan April ini kita kebagian di Semarang. Kita mencakup untuk wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Timur. Makanya Semarang itu terpilih untuk diselenggarakan event tersebut, Semarang Road to Bali Barber Expo 2026. Kenapa tadi saya bilang event nasional? Karena ini serentak di seluruh penjuru Nusantara, dan hadiahnya pun nanti pesertanya itu bisa dapat golden ticket atau tiket terusan gratis di acara Bali Barber Expo, yang mana Bali Barber Expo sendiri itu adalah acara workshop barber terbesar se-Indonesia bahkan internasional, karena menghadirkan banyak gestar barber expert dari luar negeri. Bahkan nanti juara satunya itu diberangkatkan ke Jepang, umroh. Umrohnya barber itu di Jepang, belajar cukur di Jepang. Jadi itu hampir cita-cita semua barber lah. Walaupun ada di Belanda, ada Skorem. Cuma ini di sini kali ini kita akan ke Jepang karena memang sesuai dengan trennya sekarang, di mana banyak model-model Korean style, Harajuku style, gondrong tapi kok menawan lah, itu berkat tangan-tangan nakal barber itu. Nah makanya banyak yang mengincar acara ini untuk mengikuti acara ini biar mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik dan memang experience yang berbeda. Karena memang tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Ya cuma kalau event workshop ya udah di kota A, kota B, kota C, nggak ada terusan. Kalau ini ada terusannya. Jadi di Semarang 3 besar, berangkat Jakarta, juara 1, tandingan di Bali, juara 1 dari semua juara 1, yang paling juara 1 itu nanti berangkat ke Jepang. Dan hadiahnya nggak main-main, puluhan hingga ratusan juta. Jadi itu yang bikin menarik kenapa teman-teman, apalagi ahli-ahli barber seluruh Jawa dan Nusantara harus datang ke acara Semarang ini. Karena cuma di Semarang toh, di Solo nggak ada, Jogja nggak ada, sekitar Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur ya pusatnya di Semarang besok 14 April gitu Mas. Sosok yang memang ini ya, maksudnya naik daun atau memang sudah berpengalaman, tentunya jauh lebih berpengalaman daripada saya. Banyak itu. Kalau yang dari dulu termasuk idol saya itu ada namanya Mas Muji Barbertop. Itu dulu levelnya udah nasional karena dia udah masuk RCTI. Ibarat kalau stand up comedy, kalau saya ikut audisi Suci Kompas, Suca Indosiar, udah golden ticket. Lah ini Mas Mujinya di level ranah barbernya. Nah sekarang banyak banget teman-teman yang naik daun. Jadi mungkin namanya nggak terlalu terkenal, mungkin yang tahu Semarang aja, tapi kualitasnya tidak bisa diragukan lagi, udah oke lah. Tapi malu-malu gitu. Ada banyak lah, itu nanti masuk di dalam gestar lokal kita. Jadi Semarang Pride-nya kita nanti ada, itu kita nanti mengundang Mas Kosim dari Sydney Barber. Itu dia barber sekaligus influencer dari Kaliwungu Kendal. Jadi levelnya dia juga seorang konten kreator juga. Dan nanti akan membantu kita di acara ini sebagai lokal pride-nya dari Sembara. Perwakilan dari Sembara, itu Sembara punya jagoan sebetulnya. Regenerasi, ya ini ya maju dia. Ini kontennya di TikTok banyak yang viral ya. Selain info Kendal macet, Kaliwungu macet, banjir ya. Ini salah satu alternatif konten bagus di Kaliwungu Kendal ya. Itu adalah cukuran dari mesin ini yang bagus-bagus. Jadi pelosok tapi cukurannya sudah level kota bahkan megapolitan. Penasaran kan? Nah, datang aja. Langsung aja pokoknya. Keresahan, sebetulnya nggak usah cacah keresahan. Keresahanku Sembara itu 2017 aku termasuk salah satu foundernya gitu. Kok iso saya jadi ketua? Kan harusnya kan saya sudah istirahat, kasarnya kan gitu. Karena apa? Karena angkatan saya itu yang sudah jadi ketua istirahat, ibaratnya pensiun dari pengurus ada. Jadi ibaratnya mereka ketua lalu jadi kayak penasihat, kayak pembimbing gitu. Lah itu tuh angkatanku kabeh loh. Ya mau nggak mau tahun ini kan harusnya kan generasi. Oh malah aku ditumbalke jadi ketua. Jadi malu sini tuh aku pribadi nggak seneng, memang tidak mau ngejar jadi ketua. Nggak kayak di negara yang sana yang rebutan jadi presiden. Kalau saya sih nggak mau jadi ketua, tenan los we. Tapi udah di ketua gitu, wah alhamdulillah kok ya eventnya wakeh. Jadi masalah adalah tanggung jawabnya itu besar. Harusnya tuh regenerasi. Lah kok aku diprank dijadikan ketua, ya wes. Tak urus, mau nggak mau akan kuurus Sembara ini dengan beban tanggung jawab sedemikian rupa dengan cara komedi. Untuk adik-adik atau junior-junior yang mau belajar cukur, lebih baik kalau ikut komunitas. Karena di komunitas itu kita ada gathering rutin Mas. Ada gathering rutin 2 bulan sekali, ada event-event seperti ini. Lah benefitnya kalau kamu ikut komunitas di Sembara, Semarang Barber Association, kalau kamu udah terdaftar resmi, contoh benefit adalah diskon tiket. Untuk anggota tentunya lebih murah. Terus info-info pergerakan, event-event kayak kemarin nyukur di rest area, nyukur pas Baran, kerjasama sama beberapa brand, Gatsby, Kaf, Diplomat, Gudang Garam, Jarum. Itu teman-teman
teman-teman bisa ikut ambil bagian di situ. Jadi menambah relasi, nambah pengalaman. Nyukurnya nggak cuma di tempat cukur toh, di tempat-tempat kayak stasiun, pasar, terminal, swalayan. Wah ngeri pokoknya. Saya nonton SPG, jos. Yang aku tahu ya dari teman-teman, semakin banyak komunitas itu di Semarang toh ya misalnya, itu bagus sebetulnya. Cuma mungkin ada beberapa komunitas yang memang kurang open mind. Jadi koyo apa ya? Pertama, komunitas yang open mind, otomatis mereka itu seakan-akan punya idealis. Jadi ketika ada event, ada invitation dari komunitas lain, itu mereka kayak milih-milih. Padahal kalau saya pribadi nih, apalagi saya ketua Sembara yang baru, Sembara diundang komunitas atau event apapun kita pasti welcome. Karena kita ingin menjalin relasi lebih banyak. Karena kita nggak tahu ke depannya kita ada kerjasama apa. Lah itu bermula dari invitation, kita datang ke acara, sowan, bertamu. Nah itu kan bagus. Oh ternyata Semarang punya komunitas A, B, C dan banyak lagi. Kemarin contoh di gathering bubur mas, salah satunya kita disponsori sama KAF gathering komunitas. Ternyata baru tahu ada komunitas sepeda fantasi mas. Lebih ngerti kan, sepeda fantasi loh, berarti kan kayak apa ya, sepeda apa sih online gitu loh mas. Jadi bukan sepeda fantasi ya mas, fantasi itu kayak olahraga sepeda tapi sepedamu nggak di jalanan gitu loh, kayak apa sih online gitu loh mas. Kayak dulu nih covid itu lari online apa jenenge? Iya lari online kan, jadi ada lah kan nanti kan, no. Terus ada komunitas BEM, terus komunitas lari, dicari aja teman-teman. Komunitas lari di Semarang itu banyak, bahkan termasuk ini ada komunitas lari yang online tuh ada ternyata. Kok iso ya? Jadi lari kan gue keringet ya, ini kalau komunitas lari tapi online, jadi mereka kayak komunitas berkumpul tapi online, jadi larinya pun online. Jadi mereka koyo aku udah lari nih berapa kilo tapi pakai online gitu loh. Ngerti gue kemperingnya beda gitu mungkin kan bahkan ada komunitas lari di Roblox ada contohnya itu. Jadi ternyata banyak banget. Terus dari komunitas di kampus BEM, nah kita merangkul banyak BEM ya, welcome banget. Karena ternyata teman-teman juga bingung, mas tempatku tuh jadi asik nih, dikasih ada event konser musik, dikasih cukuran, kita gimana mas? Nah kita dari Sembara menawarkan dua pilihan, mau komersil atau charity. Nah itu ada skemanya, karena Sembara ini kemarin juga awal tahun delalah pas aku jadi ketua langsung digempur event charity bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Itu berani cukur gundul. Wah itu di mall itu, bayang ya, cukur gundul di mall dulu di Depak kan. Nah itu semua orang cukur gundul atau bros untuk support kanker anak. Nah itu delalah gaweanku pakai mas. Jadi ketika jadi ketua mlebu kabeh gawean, saka charity lah, saka event lebaran, event arus mudik, arus balik, bahkan ini mempersiapkan event skala internasional. Yo rodok ngeludasi ya, inilah sih senangnya paling sedino pergi ngelune sih mas senangnya yo gimana, kita ketemu banyak orang, banyak guest star yang tadinya saya cuma ibaratnya saya di situ kan selain ketua Sembara saya juga MC, itu pun karena diajak lah sama pusat. Ternyata nama saya direkomendasikan untuk MC di Bali besok Juli, semoga deal. Nah kalau kesana kan enak lah, tinggal nyari aspri kesana berangkat. Nah ini Semarang, tugas saya untuk bertanggung jawab untuk kelancaran dan kereman acara ini. Kalau ini sukses, aman, terkendali, ora tombok, nah itu rekomendasi yang bagus untuk saya berangkat ke Bali. Jadi saya senang karena memang dari MC di workshop barber, ya saya nggak mau sombong lah, tapi memang di area Semarang Jawa Tengah apalagi DIY, nah untuk MC barber rata-rata pasti mereka minimal ngajak saya gitu. Nah itu senangnya saya adalah bisa ketemu artis-artis barber nasional yang tadinya tak pikir alah aku tidak ngejar di sini gitu, karena aku ngejar kan di stand up comedy kan, makanya bisa kenal sampai teman-teman stand up nasional lah. Ternyata di luar dugaan bisa kenal sama kayak Haijul, Yogi Kapten, Sri Astuti, Old School Barber, itu semua gara-gara acara Sembara, acara workshop barber di seluruh Semarang dan sekitarnya. Ya seru-seru, rasa sombong mas. Jadi asoy gitu. Dan gara-gara itu juga ngeling ke teman-teman yang lain. Jadi apa ya, untuk pribadi usaha kayak Wani Klimis saya. Jadi kedatangan teman-teman artis yang tadinya cuma teman, karena dari teman saya juga Rebellion Rose 360 ya konco. Tapi ternyata dari temannya teman kayak kemarin Hadat Alwi kesini itu kan dari teman juga. Nah, mampir itu menaikkan rate juga seperti itu. Jadi experience-nya beda. Apalagi kita juga ada kursusan kan mas. Jadi untuk kursusan juga kita untuk sounding, untuk promosinya juga bagus gitu. Jadi saling berkesinambungan, saling membantu gitu. Rambut didonasikan. Bedah dulu mas, karena ini terlalu rancu ya. Rambut didonasikan karena misalkan ki, meh potong apa rambutnya tak donasikan. Masih piye? Wong sing bar kemo kan mungkin kan? Nggak ada toh. Mungkin didonasikan itu untuk ini mas, usaha mungkin. Tambung rambut biasanya di salon, atau mungkin untuk yayasan yang kayak di lapas, yayasan, lembaga, atau yang membutuhkan sampling rambut untuk latihan cukur itu bisa. Tapi kalau rambutnya panjang ditugel tol panjang, tugel tol-tolnya pas panjang, itu biasanya buat sambung rambut atau extension, itu bisa dikasih, didonasikan. Tapi kalau dia dibayar berarti donasi hitungannya mas, jual beli tuh itu ya udah mas, rambutmu panjang dipotong panjang kan, orang
cilik ya. Itu hitungannya nek dijual payu Mas. Kan dilihat kondisi rambutnya, tingkat gondrongnya seberapa. Nah, sedangkan malah yang aku tahu nek orang gondrong suwi berapa tahun ngerti-ngerti kok cukur, kebanyakan menurut riset kita ya toh, itu 90% rata-rata buang sial Mas. Banyak Mas, coba tanya gondrong pendek itu rata-rata buang sial. Lah yang tersinggung tukang cukur itu Mas. Iki lah begro kene nyukur rak sial gitu. Kayak cukur rambut ki, buang sial nih tukang cukur. Berarti posisi kue nyukur dan kita nyukur, berarti di tempat cukur isinya orang-orang sialan dong. Iya toh. Tapi maksudnya piye? Ya itu perlu diklarifikasi. Nek aku iso mindah sialmu ning wedhus, aku wedhus. Tapi kan iso ya Mas ya. Lah masalah iku, Mas iki kadang orang melempar tol, Mas aku pengen buang sial. Tapi bukan ning nggon cukuri semrawut iki. Berarti sing kena sial tukang cukur itu Mas. Nah itu makanya itu tolong untuk yang mau motivasi cukur rambut panjang ke pendek itu direvisi, jangan buang sial. Atau mau tampil lebih fresh, tampilan baru atau biasanya acara sih Mas. Mau nikah, mau kondangan, mau apa, mau foto-foto dan nek buang sial, wah janganlah. Masa saya nyukur, kayaknya sudah apa tukang cukur tuh sudah terstigma rada jelek gara-gara ya banyak hal kejadian. Wong dicukurnya sering ketiduran tuh Mas. Banyak yang ketiduran. Alasannya ngantuk, padahal ora ngantuk. Wong meh awan, meh sore, meh wong iki mesti ketiduran Mas. Lah nek aku sih nyukur Mas, karena wong takok banyak orang ketiduran tak cukur berarti udah berapa kepala, udah berapa orang yang tidur sama aku gitu. Kan jadi kesannya negatif toh. Turu kan gara-gara tak cukur. Tapi kan bener toh cukurnya mbak aku, turunnya mbak aku kan ngono. Tolong yang cukur rambut besok kalau mau cukur kira-kira ya gawe kopi sih. Bojo nyusai wong turu. Kalau kultur barber itu sendiri, kita biasanya kalau barber yang bener-bener barber Mas. Maksudnya aku tidak akan membahas barber yang jadi-jadian ya. Tapi yang barber bener-bener barber itu adalah kita tahu referensi kita dari mana. Contoh Wanik Limis, kita referensi awal kita buka barber namanya barbershop itu kita dari Skorem Belanda Mas. Itu yang nyukur adalah orang-orang tatonan atau botak brewoken. Mereka sebulan penjara, bahkan nyukur orang-orang dari penjara juga. Tapi memang nyukurnya dari apa ya, dari penol itu mereka memang pada akhirnya sampai terampil. Lah yang tadinya berdonasi sampai akhirnya mereka menjadi ahli cukur. Nah konsep mereka adalah old school klasik karena orangnya taton dan sebagainya. Lah itu kurang lebih yang mengadop kita atau di Semarang paling enggak. Sekarang tukang cukur kenapa banyak yang muda, tatonan, skena ya karena kultur atau culture-nya seperti itu. Jadi kalau ibaratnya ada yang sampai ngomong bahkan tuh pelanggan atau mungkin vendor ya, SPG bahkan. Lah tukang cukur ini iki misalkan sing teko aku ngono kayak tatonan, fashionable skena. Karena ada tukang cukur sing yo rapi-rapi aja. Itu anggapannya mereka. Kalau dari kita sih nggak masalah karena kita mementingkan kualitas Mas. Cuma ya memang kayak mungkin anak muda sekarang tuh kayak apa ya, ngikutin arus gitu loh Mas. Wah, tukang cukur kok ora tatonan kita ya ono sing kurang ngono kae lho. Aslinya ora apa-apa, cuma kan mereka dengan pikirannya dengan arus bawah yang mengalir kan jadi mereka terbawa gitu. Jadi nek ngomongke culture-nya seperti itu Mas. Sudah ada yo standarisasi kamu harus bisa nyukur bagus. Nek kamu pakai nama barber, ya minimal 30.000 ke atas. Iya toh, masuk ke barber regomu 10.000 kan kasihan yang tradisional. Jadi menempatkan posisi cara fasilitasnya Mas, kamu pakai nama barber atau barbershop, minimal ACTV loh Mas. Nah itu. Otomatis kan kiosnya depannya minimal pintu kaca. Nah itu standarisasi minimal itu. Otomatis budaya atau kultur yang terbentuk juga seperti itu. Jadi memantaskan diri Mas. Kamu buka usaha, nek katanya belum pantas yo jangan pakai nama barber. Tapi ketika kamu pakai nama pangkas atau tradisional, tidak menjamin kamu jelek. Malah dengan nama sederhana tapi reputasimu bisa tinggi juga bisa tergantung barbernya atau SDM-nya. Kalau memang dia bagus ya akan menjadi bagus-bagus banget gitu. Oke, jadi pertama kalau aku dulu memang buka Wanik Limis 2014 itu belum bisa nyukur karena masih kerja di bank sama asuransi. Ya, padahal aku kuliah lulusan bahasa Inggris. Ada mana kan? Nah, setelah 5 bulan buka barber itu aku belajar nyukur dan bisa nyukur dan ngerasain jaga cukuran. Ya, jadi nggak ikut orang, tapi saya jaga cukuran di tempat saya bersama dengan tim atau capster saya. Jadi merasakan tuh ya namanya kesel ngadeg 8 jam, 10 jam. Tapi karena aku seneng, suka dengan industri barber ya beda nikmatnya. Makanya untuk menjawab bahwa tadi bagaimana cara menjamin kesejahteraan ya tentunya kita lihat kita buka degree mana. Untuk sejauh ini kan 2014, ini 2026 totalnya kayak membangun barbershop itu kurang lebih sudah 20-an Mas. 20-an ini skemanya beda-beda. Di Semarang Timur, di Ungaran, di Solo, di Jogja itu tidak semuanya sama. Misalnya gaji pokok atau bagi hasil. Kita menyesuaikan. Bagi hasil aja persentase berbeda. Ada uang lemburan, ada bonus tahunan, bonus bulanan, ada bonus di saat hari libur. Nah itu jadi cara untuk mensejahterakan kita adalah selain uang fee pokok bulanan kita ada tambahan-tambahan seperti itu Mas. Nah, event-event kita aja tambahan-tambahan cukur panggilan dan sebagainya. Terus kadang kita juga ada buka bersama, piknik satu tim gitu-gitu. Itu dari dulu Wanik Limis seperti itu Mas. Jadi untuk menjamin kesejahteraan biar mereka tidak bosan, ada rollingnya juga.
Sekarang ada tim-tim yang kursus, nah jadi temannya makin banyak. Jadi memang konsep dari kita adalah baber yang bisa dipakai buat tongkrongan juga. Jadi temannya banyak, jadi mereka nggak bosan mas. Nggak yang aku mangkat kerja balik, wis enggak. Jadi memang enjoy aja, senang-senang gitu. Jadi konsepnya untuk mensejahterakan ya kita melebur menjadi satu mas. Karena aku bisa nyukur, aku yo nyukur nih ada bookingan. Jadi yo kita apa ya punya porsinya sendiri-sendiri gitu mas. Jadi teman-teman acara road to Bali Baber Expo yang Semarang ini teman-teman 14 April ini teman-teman wajib datang ya. Masa senang dulu aku tombol ya, jangan sampai ya lah. Karena Sembara ini dipandang luar biasa di luar sana ya. Kompak ya, tidak pernah terjadi masalah. Ya karena wong iku tok. Jadi nih yang terlihat adalah baik-baik saja. Maka kita amini. Kita berusaha memberikan yang terbaik. Kita sudah menyiapkan tempat di Hotel Ibistel Semarang itu dijamin tempatnya asoy ya. Terus harga juga menurut saya worth it. 300.000 untuk workshop dan 350.000 untuk workshop plus battle. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat coffee break, lunch makan siang, goodie bag sama bundling produk. Dan teman-teman bisa langsung ketemu sama gestar nasional kita, ada Rob Mojo, ada Fadil Takwa juga. Dan nanti saya nge-MC sama Mas Jordan 5O, CEO-nya 5O Barber no. Dan lokal hero kita ada Mas Kosim dari Sydney. Nanti ada teman-teman dari Bali Baber Expo itu ada Mas Kavi, Mas Tony Bolin, ada nanti Mas Wan Dapper Barber Bali. Jadi nanti teman-teman bisa talk show bareng, bisa menanyakan hal-hal tentang branding barber, teknik, skill dan banyak. Karena kita padat merayap dari pagi sampai nanti sore. Bahkan ada battle-nya. Battle-nya itu untuk semua kalangan teman-teman. Karena teman-teman kalau juara 1 itu nanti dapat tiket terusan golden ticket ke Bali Baber Expo senilai 2 juta. Kalau teman-teman 3 besar itu nanti lolos ke Jakarta ditandingkan ulang di sana lagi untuk mengejar tiket juara 1. Lalu kalau menang di Bali Baber Expo-nya ikut battle-nya juga, juara 1-nya berangkat ke Jepang. Jadi kalau dinominalkan juga banyak karena nanti teman-teman 3 besar ini dapat plakat, sertifikat lagi ya untuk battle ya. Selain peserta ada sertifikat battle, terus nanti ada uang tunai sama produk alat cukur juga. Ini untuk detik ini kita belum nyepil semua sponsor yang masuk, tapi yang jelas dengan harga segitu teman-teman tidak akan rugi. Karena di Semarang ini teman-teman dipastikan kita spesial pelayanan ya di tempat yang strategis, sentral di Simang 5 ya, Ibistel Simang 5 itu tadi. Teman-teman bisa jalan-jalan ya tahu ke SK bisa ya, ke Bandungan bisa ya. Nanti pokoknya di Semarang teman-teman nggak akan rugi. Jadi kita berikan yang terbaik untuk teman-teman baik dalam maupun luar kota ya. Jadi teman-teman ajak semua tim komunitasmu ikut karena kita ada special price untuk komunitas barber tetangga atau untuk teman-teman yang datang lebih dari 5 orang, 10 orang kita ada bundling tiket murah dan nanti juga ada akan giveaway. Nah, follow Instagramnya @sembara.official. Nanti ada giveaway juga. Harus dibeli ya. Mantap ya. Pokoknya teman-teman orang ngeramein acaraku wis tak pastikan bari aku resign dari ketua Sembara. Iya, masa gelem aku resign. Milih aku resign pokoknya sing nggak teli gitu. Sembara ya. Jadi ada plus minus kita berkomunitas. Tapi kalau tanya Mas lebih baik berkomunitas atau tidak untuk komunitas apapun ya? Jawabanku lebih baik berkomunitas. Karena jelas punya teman, relasi baru dan di komunitas itu belajar bareng lebih oke. Gitu lah. Senangnya di komunitas itu adalah ada hal yang kita kalau belajar sendiri itu susah. Kemudian tidak iso, saya ono TikTok, ono medsos dan sebagainya. Tapi kalau komunitas itu banyak yang sharing, banyak yang mengarahkan, itu pasti. Dan kalau komunitas itu ada afiliasinya dengan pusat. Contoh event barber, kita event barber pusat Bali level internasional turun ke Semarang komunitas. Terbukti benefitnya adalah kita ada tiket harga komunitas. Infonya pertama sampai ke komunitas dulu sebelum ke umum. Terus kita ada cateringnya, bahkan catering rata-rata kita free, kita dikasih fasilitas. Buber bareng, nah gitu-gitu. Ilmunya gratis, mau tanya apapun kita free dipromokan beberapa shop kita di tempat-tempat yang mungkin mereka tidak kecanda sama media sosial atau orang-orang kita promokan di komunitas. Nah, ini gak enak ya ada. Contoh aku ditumbali ketua, ya mungkin bagi orang, neng komunitas kok enak tuh Mas, golek cuan dari ketua. Nah aku udah, aku golek cuan juga di komunitas karena komunitas itu sejatinya adalah tempat-tempat untuk belajar bareng Mas. Saya mencari cuan ya kamu harusnya masuk EIO manajemen. Iya, karena ada nih komunitas yang cari cuan. Wah, ada. Yo nek gue berkomunitas delelah kamu toksik ya otomatis terasa-rasa jelas. Tapi nek kamu mau berubah, mau berkembang, yo ambil yang bagusnya Mas. Nek kamu toksik dan kamu denial, yo wis, kamu tidak akan cocok di komunitas itu. Kecuali kamu dikeluarkan atau difinah dari komunitas. Waduh, aku dulu korban. Waduh, komunitas tit. Asesor dewe. Seru. Tapi untungnya memang ya saya tidak ada masalah. Jadi yo aku tidak mau jadi orang yang capek Mas. Jadi yang berlalu biar berlalu. Ya sudah, urusannya sendiri-sendiri. Yang penting kita baik sama orang gitu aja. Yang memang itu membangun buat kita, ya kita ambil. Kalau enggak usah dibikin capek Mas pokoknya.
Ngeludase pokoknya. Nek komentar terlalu mbok baperi ngeludase.